Assalamu alaika, assalamu alaiki, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Balai Selamat. Jangan lupa membeli tomat. Kalau kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam saya dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, hamdan bila ghaya, syukron bila nihaya. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Yang pertama, puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita semua masih diberinya kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita semua dapat menyaksikan si Nurjana yang cakep di sini. Salawat beriringkan salam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz yang mana beliaulah yang membawa umatnya dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang seperti kita rasakan pada saat ini. Baiklah, berdirinya saya di sini bukan untuk memamerkan wajah saya yang cakep ini, tapi berdirinya saya di sini hanya untuk menyampaikan sebuah dakwah yang saya berjudul Jangan Semena-mena. Hadirin aja hadirah, ahi-ahi wa ukti-ukti. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubin. Dan orang-orang yang menyakiti orang mukmin, laki-laki dan perempuan tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh mereka telah memikul kebohongan yang nyata. Quran Surah Al-Ahzab ayat 58. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, ia berkata, saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap muslim adalah saudara dengan muslim lainnya. Ia tidak boleh melantarkannya, tidak menzaliminya, tidak merendahkannya. Cukuplah keburukan bagi seseorang ketika ia meremehkan saudaranya sesama muslim. Hadis riwayat Bukhari. Semena-mena adalah berbuat semaunya tanpa berpikir baik buruknya, padahal itu merugikan dan menyakitkan orang lain. Islam melarang penganiayaan, kezaliman, atau segala perbuatan yang menuju perilaku semena-mena, baik itu kepada sama muslim atau non-muslim, baik itu kepada yang dikenal atau tidak dikenal, baik itu kepada makhluk berakal atau tidak berakal. Ulu-ulu, mentang-mentang paling dewasa, semena-mena pada yang muda, mentang-mentang kaya, semena-mena menyuruh, mentang-mentang berkuasa, semena-mena mengatur, mentang-mentang pintar, semena-mena menipu. Astagfirullahaladzim. Padahal semena-mena saja tidak boleh, apalagi 2 mena-mena, 3 mena-mena, dan semena-mena-mena-mena. Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair mencantumkan, mengkategorikan semena-mena dalam daftar dosa-dosa besar. Dengan iman di hati, orang akan takut kepada Allah dan meyakini hari pembalasan. Bagi orang beriman, jangan berbuat semena-mena, berkata saja atau diam. Falyakul khairan aw liyasmut. Dampak dari semena-mena, timpa-tempaan, resah-resuh, ribut-ribut. Kebahagiaan tak digapai, kedamaian susah tercapai, masalah tak kunjung usai, tai gunung tai di pantai, air mata berderai, malah ada yang bercerai-berai, pelakunya malah santai-santai, lungai sadar berai. Ustadz saya pernah berkata, jangan merasa pintar, tapi pintar merasa. Bayangkan perasaannya kalau berulang dan keluarga yang jadi korban. Berpikir lebih jernih, merasa lebih dalam, bertindak lebih hati-hati,
kontrol hati. Hadirin yang dirahmati Allah, oleh karena itu mari kita stop semena-mena. Semena-mena celaka-celaka tak boleh, semena-mena bikin celaka, besarlah dosanya. Ayo tobat, minta maaf, semena-mena bikin celaka, menyesal akhirnya. Wallahu a'lam, ihdinas siratal mustaqim. Ikan kakap kejepit, ikan cakep mau pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkah yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberi nikmat kesehatan dan kesempatan jasmani maupun rohani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan ke lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati 1 Muharram. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam kepada keharibaan junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan lafaz Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Beliau telah membawa kita dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang, seperti yang kita rasakan pada saat pagi hari ini. Ketahuilah bahwa bulan Muharram adalah bulan yang agung, bulan yang penuh berkah, bulan pertama dari bulan Hijriah. Dan salah satu bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha hurumun jalikat dinul qayyimatu fala tazlimu fihinna anfusakum, yang artinya sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah 12 bulan pada ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi. Di antaranya 4 bulan haram. Itulah ketetapan agama yang lurus. Maka janganlah kamu menganiaya diri kamu di bulan yang 4 itu. Apakah kamu mengetahui bulan apa sajakah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa Rajabul ladzi yakunu baina Jumadil ula was-saniyata wa Sya'ban." Yang artinya 1 tahun terdiri dari 12 bulan. Di antaranya 4 bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. 3 bulan berturut, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan Muharram, dan Rajab, bulan yang terpisah dari bulan Jumadil dan Sya'ban. Hadis riwayat Bukhari. Sampai di sinilah isi pidato saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas hadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana Ia telah membawa kita, yang mana Ia telah memberikan kita nikmat jasmani dan rohani, sehingga kita dapat berkumpul di lapangan yang kita cintai ini dalam rangka memperingati 1 Muharram. Langkah yang kedua, salawat bertangkaikan salam atas junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz
sebagaimana beliau telah membawa kita dari zamannya kegelapan menuju zamannya terang benderang, dan dari zamannya kebodohan menuju zamannya ilmu pengetahuan, seperti yang kita rasakan pada saat ini. Judul Muslim yang baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, Islam mengajarkan kepada kita tentang keesaan Allah. Menyamai Allah dengan yang lain adalah suatu dosa yang besar. Allah adalah Ahad atau Esa. Allah tidak bisa dipisah-pisahkan ke dalam banyak pribadi, karena akan bertentangan ke dalam sifatnya, yaitu wahdaniyah. Allah tidak beristri, tidak beranak, dan tidak diperanakkan. Begitu juga tidak ada yang menyamainya dari segi apapun. Sebagaimana firman Allah di dalam surah Al-Ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang artinya dia tidak beranak dan tidak diberanakkan, dan tidak ada yang setara dengan dia. Allah yang menciptakan segala yang ada di alam semesta ini, baik yang gaib seperti malaikat, jin, setan, dan roh, dan yang zahir seperti kayu, batu, gunung, dan segala yang ada di alam semesta ini. Semuanya adalah ciptaan Allah. Oleh karena itu, kita sebagai orang Islam janganlah keliru menyembah. Janganlah menyembah kayu, batu, gunung, kuburan, dan apa saja selain Allah.